Bentar. Gimana? Oh iya. Udah. Oh ya. Ya, nanti yang tidak bisa masuk akan diberikan linknya. Kita lanjut aja. Nah, ini pembagian tanda untuk tandanya ya. Kuadran 1 ini positif semua. Kuadran 1 positif semua, kuadran kedua hanya sinus dan kosekan yang positif, kuadran ketiga hanya tangen dan kotangen, kuadran keempat hanya kosinus dan sekan. Sekan itu kebalikan dari kosinus. Gitu ya. Nah, ini diingat juga yang ini. Nah, oke, kita mulai. Ini dia perbandingan trigonometri untuk sudut antara di kuadran 1. Yang kita gunakan adalah ini. Ada perubahan fungsi. Perubahan fungsi itu maksudnya gini, sin 90 min alfa itu nilainya sama dengan cos A. Sekarang kamu lihat ya. Ibu lihat lagi di sini untuk yang sudut istimewa. Nah, ini. Bisa kamu lihat. Kelihatan PPT-nya? Coba dari sudut istimewa ini, nilai apa aja yang sama? Coba kamu perhatikan, nilai apa saja yang sama? 0. Nilai sinus 30 itu akan sama dengan cos 60. Ya. Itu makanya tadi sin 90 min alfa sama dengan cos alfa. Ini maksudnya. Jadi sin 30 nilainya sama dengan cos 60. 90 dikurangi 30 sama dengan 60. Tapi dia berubah jadi cos 60 nilainya. Kemudian sinus 45 sama dengan cos 45 nilainya. Terus sinus 60 hasilnya atau nilainya sama dengan cos 30. Sin 60 nilainya sama dengan cos 30. Nah, ini yang dinamakan dengan saling berelasi. Relasinya dengan mana? Sinus 30 berelasi dengan cos 60. Nilainya sama-sama positif, gitu ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan sudut berelasi. Jadi bahwa sin 90 min alfa sama dengan cos alfa tadi. Bahwa sin 30 itu nilainya sama dengan cos 60. 90 dikurangi 60 itu sama dengan 30. Jadi bisa dirubah bentuknya ya. Jadi ini. Tapi untuk selanjutnya kita akan menggunakan hanya sudut-sudut yang tidak berubah fungsi. Nah, ini masih berubah fungsi. Nah, ini ada di kuadran kedua. 90 ditambah alfa itu sudut berada di kuadran kedua. Sin 90 ditambah alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi dia berubah fungsi sama seperti tadi di kuadran 1, berubah fungsi. Tetapi untuk cos dia akan negatif. Karena kan tadi bahwa cos di kuadran kedua tandanya minus. Jadi cos 90 ditambah alfa sama dengan min sin alfa. Gitu juga yang lainnya. Ini berubah fungsi. Kemudian yang di kuadran ke 3. Nah, ini ini kuadran kedua. Ini kuadran kedua. Kuadran kedua kita juga bisa menggunakan ini. Sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. 100 doang ya, Bu? Tangen 180 cos 180 min alfa sama dengan min cos alfa. Tandanya dilihat ya. Cos tangen di kuadran kedua tandanya minus. Dan ini nggak berubah fungsi kalau kita menggunakan 180 min alfa. Nah, ini rumusnya. Misalkan kita ingin mencari sin 120. Contohnya nih, coba kamu tulis semua deh. Sin 120 di bukunya masing-masing. Sin 120 sama dengan sin 60.
Nah, betul. Sin 120 itu sama dengan sin 180 dikurangi berapa? 120. Sin 180 dikurangi berapa supaya hasilnya 120? 60. 60. Maka sin 120 itu nilainya sama dengan sin 60. Gitu caranya. Ya. Atau sinus 135. Coba sin 135. 135. Sinus 180 dikurangi berapa supaya jadi 135? 45. 45. 180 dikurangi 45 berapa? 135. Berarti 180 dikurangi 45. Jadi sininya alfanya jangan 135. Tapi berapa hasilnya kalau 180 dikurangi alfa hasilnya 135. Itu loh. Paham? Sama dengan sin 45. Berapa sin 45? Ayo, tuh. Setengah akar 2. Setengah akar 2. Terus, misalkan kita mau tahu cos 120. Nah, cos 120 sama kayak tadi. 180 dikurangi berapa supaya 120? Berapa? Sama dengan min cos 60. Alfanya kan 60 kan? Jadi min cos 60. Berapa nilai cos 60? Cos 60 berapa? Setengah. Sudut istimewa, lihat. Setengah. Karena ada minus berarti min setengah. Karena 120 itu adanya di kuadran kedua. Cos kuadran kedua nilainya negatif. Gitu ya. Ini kuadran kedua. Baik. Nah, ini kuadran ketiga yang berubah fungsi seperti ini. Ya, kita akan pakai yang tidak berubah fungsi saja. Nah, mana nih masih berubah ya? Masih berubah. Nih. Ini 270 min alfa. Nah, ini. Ini sudut ada di kuadran ketiga. 180 ditambah alfa. Ini 180 ditambah alfa. Maka posisi si sudutnya ada di kuadran ketiga. Yang kita gunakan adalah ini. Kuadran ketiga yang positif hanya tangen. Sin cosnya negatif. Jadi kalau saya ingin menentukan berapakah sin. Coba Bintang. Sin 210 itu sama dengan berapa, Bin? 180 ditambah berapa supaya 210, Bintang? 180 ditambah berapa supaya 210? Berapa? Aku nggak kedengeran, Bin. 30. Lupa dinyalain. Iya, nyalain dong. Jadi 180 ditambah 30. Maka si alfanya 30. Sehingga sin 210 itu sama dengan negatif sin 30. Berapa sin 30? Min setengah. Min setengah. Jadi nilai dari sin 210 sama dengan negatif setengah. Sampai sini bisa dipahami enggak? Bisa? Oke, sekarang 240. Putri Adinda. Tangan, Ibu minta tangan 240, Din. 180 ditambah berapa supaya 240, Din? 60. 60. Oke, 60. Tangan di kuadran ketiga tandanya positif. Berarti tangan 240 itu nilainya sama dengan tangan 60. 60. Berapa tangan 60? Akar 3. Akar 3. Betul. Jadi seperti itu ya. Baik. Nah,
Ini sudut yang ada di kuadran keempat. Oke, perhatikan kuadran keempat. Kuadran keempat, posisi kuadran keempat itu sama dengan posisi untuk sudut negatif. Gitu loh ya. Sudut negatif nih. Artinya dia posisinya adanya di kuadran keempat kalau kita ambil arah yang searah jarum jam. Nih, sin 360 min alfa sama dengan min sin alfa, sama nih. Min sin alfa. Gitu loh ya. Sekarang Ibu mau tanya berapakah sin 300? Rizka Eka. Rizka, sinus 300 berapa Rizka? Si Rizka? 120. Sin 300 itu berarti 360 dikurangi berapa? 360. 60, Bu. 60. Berarti sama dengan min sin 60. 60. Sin 60 berapa? 300, Bu. Sin 60. Oh, 60. Berapa sin 60? 120, Bu. Sin 120. nilainya. Oh, nilainya. 120. Kan tadi Ibu minta sin 300. Berarti 360 dikurangi berapa supaya 300? 60. 60. Iya, berarti kan ini min sin 60 kan? Iya. Nah, nilainya berapa nilainya? 300 kan, Bu? Yang 360 apa 180 sih, Bu? Kan 300-nya ada di kuadran keempat. Kuadran keempat itu gunakan 360 min alfa. Ya, 1/2 akar 3. Nah, berarti sin 300 itu nilainya sama dengan min sin 60. Ya kan? Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Karena ada minus berarti min setengah akar 3. Itu nilainya. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa? Ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, Ya. tapi saya kemarin caranya tetap kayak gitu sifat-sifatnya. Cuman mungkin saya pakai cara saya sendiri. Jadi misalnya kayak gini, Bu. Nah, Saya gimana? minus 180. Saya yang tugas kemarin saya tulisnya 180 minus 120. Tapi hasilnya sin 60 kan tetap sama ya kan hasilnya. Cuman saya kelirunya di perhitungannya. Maksudnya saya nulisnya 180 minus 120. Oh iya. Tapi Bin Raihan, itu karena kalau kita menggunakan aturan ini berarti alfa kamu itu bukannya 60 tapi 120. Ya enggak? Ya, tapi hasilnya saya tahu sih. Jadi Betul. kalau kayak gitu gimana, Bu? Itu kamu rubah. Jangan alfanya 120 tapi kamu lakukan itu di luar dari catatan ini maksudnya. Iya. Jadi alfanya itu tetap 60 misalkan kayak ini kalau 300, bukan 360 dikurangi 300 maksud Ibu. Kalau kamu pakai yang 360 kurang 300 berarti dalam hal ini alfanya 300 dong. Ya enggak? Ya. Tetapi kalau kamu gunakan 360 kurang 60 sebagai pengganti yang 300, maka alfanya ketahuan. Oh, orang ngelihat alfanya 60. Gitu loh, Ya cuman Rai. saya salah satu dong sih. Ya, nggak apa-apa, nanti diperbaiki ya. Artinya pengurangannya itu kamu di luar aja dibuatnya. Gitu ya. Nah, hasilnya itulah sebagai alfanya maksud Ibu. Bisa dipahami, Rai? Ya. Oke, baik, makasih. Ada lagi? Silakan. Yang mau ditanyakan? Ada? Ada enggak yang mau ditanyakan? Baik. Nah, ya. Nanti Good. minta PPT-nya ya, Bu. PPT-nya? Ya, nanti Ibu di GC lihatnya ya. Ya, Bu. Oke. Nah, ini contohnya ya. Perhatikan. Tentukan nilai dari sin 20 kali cos 50 per atau dibagi cos 70 derajat kali sin 40. Nah, kita lihat. Nggak jelas ya ininya ya.
Sin 20 derajat itu bisa kita rubah menjadi sin 90 dikurangi 70. Sampai sini bisa difahami? 90 kurang 70 itu kan 20. Cos 90 dikurangi 40 itu 50. Kita ganti per cos 70 kali sin 40 ini tidak dirubah. Sekarang ini adanya di kuadran 1. 90 min alfa dia akan berubah dari sin menjadi cos. Ingat tadi yang di kuadran 1 akan berubah menjadi cos 70 karena alfanya 70. Dan cos 90 min 40 ini berubah menjadi sin 40. Soal ini bisa difahami? Nyambung? Bisa paham? Pengganti artinya gini, sin 20 itu supaya sama, kita ingin menyamakan yang bawah, maka si sinusnya ini kita gunakan 90 min 70 karena di sini akan berubah fungsi dari sin menjadi cos. 90 kurang 70 ini pengganti nilai dari 20. 90 kurang 70 kan tuh 20. Berarti 90 dikurangi berapa supaya 70? Nah, berarti nilainya adalah 70 ya. Cos 70 kali sini juga sama, cos jadi sinus, maka ini menjadi cos 70 kali sin 40 dibagi cos 70 kali sin 40. Karena ini sama semua, maka nilainya 1. Bisa difahami yang ini, soal ini? Ya, nah sekarang soal yang kedua. Sin 135, tadi sudah sebagai contoh ya. Sin 135 itu sama dengan 180 dikurangi 45. 180 kurang 45 itu kan 135. Ya. Jadi di sininya, yang di sininya tadi ya Rai, kamu yang ini maksudnya ya. Iya, Bu. 180 jangan di sini jangan 135. Iya, saya Memang 180 dikurangi 135 itu 45 memang. Tapi ini tidak seperti itu. Kita ngambilnya pengganti untuk menggantikan 135 yang di kuadran kedua ini kita pakainya 180 dikurangi 45. Nilai ini dikurang ini hasilnya 135. Sehingga alfa yang kita ambilnya adalah yang ini. Sama dengan sin 45. Dan positif karena ada di kuadran kedua. Awas ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam menyelesaikan sudut berelasi. Yang pertama letak kuadransi sudutnya itu adanya di kuadran berapa? 2kah, 3 atau 4? Nah, kalau kamu udah menentukan letak sudutnya, yang digunakannya apa? Kalau di kuadran kedua yang tidak berubah fungsi, gunakan 180 min alfa. Kalau di kuadran ketiga, gunakan 180 plus alfa. Kalau di kuadran keempat, gunakan 360 min alfa. Udah, itu aja. Dan hal berikut adalah tanda. Kuadran kedua yang positif hanya sinus. Kuadran ketiga yang positif apa? Tangan bukan. Tangan. Kuadran keempat yang positif kosinus. Nah, itu yang harus diperhatikan, ya. Nah, ini 240 adanya di kuadran ketiga, kita gunakan 180 ditambah alfa. 180 tambah 60 itu 240. Tapi karena dia cos kuadran ketiga tandanya minus. Jadi min cos 60 hasilnya negatif setengah. Kemudian tangan 300 tadi sama dengan tangan 360 dikurangi 60. Gitu ya. Sehingga negatif tangan 60. Tangan 60 negatif akar 3. Oke, sampai sini bisa difahami. Nah, ini yang tadi nih, yang negatif nih, yang sudut negatif. Ini namanya sudut negatif. Arahnya searah jarum jam. Saya ingatkan lagi tadi mana ini. Nah, ini. Bahwa sin negatif A derajat sama dengan min sin A. Cos min negatif A sama dengan cos A.
tangen negatif A min tangen A. Oke, sekarang lihat lagi soal ini. Cos negatif 330 itu kamu rubah dulu menjadi cos 330. Pahami dulu ini. Nah, baru ini kamu rubah seperti yang biasa tadi sudut berelasi. 330 adanya di kuadran keempat. Maka kita gunakan cos 360 dikurangi 30. Sama dengan cos 30. Cos di kuadran keempat itu positif. Maka nilainya setengah akar 3. Sampai sini bisakah difahami? Ya. Nah, baik. Sekarang Ibu minta kamu tulis semua di bukunya. Tulis semua di bukunya. Sinus, sin, kurung buka kayak gini nih nulisnya. Negatif 300. Kurung tutup. Oke, sudah. Sekarang kamu lihat ini ya. Nih, sinus negatif akan berubah menjadi min sin alfa. Berarti tadi kalau dia min sin negatif 300, di sini berapa? Gimana? Menjadi Cos 300. Sinus 330. kan tadi sinus nih, sin negatif. Ya kan? Sin negatif 300. Tadi Ibu bilangnya Jadi, 300. Cos 300 bukan? Enggak. Enggak, Sinus. yang kirinya kan sinus minus negatif 300. Tadi soalnya apa? Sinus kan? Ya, sinus negatif 300. Sinus negatif 300. Kamu harus rubah dulu. Sinus negatif berarti menjadi min sin. Nih, lihat yang ini nih. Sinus 300. Berarti kan ini 300 nih, min 300. Sama dengan min sin. Alfanya berapa? 300. 300. Berarti negatif sin 300. Oke? Bisa perubahan ini? Sampai sini dulu deh. Sinus negatif 300. Tadi contohnya. Sama dengan negatif sin 300. Oke, ya. Kalau tadi cos negatif 330 sama dengan cos 330 karena memang cos di kuadran cos negatif itu atau cos di kuadran keempat itu tandanya positif. Tapi kalau sinus dan tangen ini harus ada negatifnya. Berarti tadi sinus negatif 300 sama dengan negatif sin 300. Sampai sini bisa difahami? Bisa difahami nggak? Bisa, Bu. Oke, nah sekarang kamu lanjut. Yang diproses adalah sin 300. Coba, berapa? Gunakan 360 ini. Diproses, tapi minusnya tadi masih tetap ada di depan. Yang diproses sin 300-nya. Min sin 60. Min sin di kuadran Min. keempat tandanya apa, Bin? Iya, Bu. Sin di kuadran keempat tandanya apa? Negatif, Bu. Negatif juga. Berarti ada dua tanda negatif kan? Iya, Bu. Ya enggak? Iya. Berarti negatif dalam kurung harusnya dikasih kurung nih. Yang sin itu kamu kasih kurung besar. Yang akan kita proses itu sinusnya kamu kasih kurung besar. Berarti negatif kurung besar sin 300. Nah, ini yang diproses. Proses dari sin 300 itu kan hasilnya sama dengan negatif sin 60. Iya enggak? Iya. Yang sinus 300-nya. Ada dua tanda negatif. Negatif yang tadi di awal dengan negatif dari sinus 300 yang kita proses tadi. Ya enggak? Berarti negatif hasilnya kan positif. Maka hasil akhirnya adalah sinus berapa 60. tuh? 60. Hasilnya adalah sin 60. Berapa sin 60?
setengah akar 3. akar 3. Jadi kayak gitu. Ya, bisa dipahami nggak? Oke, satu lagi soalnya. Sinus negatif, kasih kurung ya. Sinus kurung buka negatif 240. Sinus negatif 240. Coba diproses dulu sudut negatifnya. Kayak tadi tuh. Berarti rubah dulu yang negatifnya. Berarti menjadi min sin. Dia Jiva. Foto Jiva. Ini ada Berapa? Min sin 120. 240 loh ya tadi. Bukan 120, min 240, sin negatif 240. Adanya 240, adanya di kuadran berapa? Kuadran 3. Ah, gunakan kuadran ketiga tuh apa? 180 plus alfa. Hasilnya negatif sin 60 bukan? Negatif. Sin Sin di 60. kuadran ketiga tandanya apa, Rai? Dia tetap negatif. Iya, negatif juga kan? Iya, negatif juga. Sama negatif yang di depannya juga. Iya. Berarti negatif sama negatif Positif. positif. Berarti sinus negatif 240 itu sama dengan sinus berapa? 60. 60. Iya 60. Ya, sin 60. Nah, tinggal dicari sin 60-nya berapa. Jadi tahapannya kalau yang negatif rubah dulu ke dalam sudut yang negatifnya itu dirubah dulu. Perubahannya yang mana? Ini. Sin negatif itu perubahannya ini. Kalau sinus negatif berarti min sin alfa. Alfanya ya berapa aja. Mau alfanya di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Untuk cos positif. Untuk tangan negatif berarti min tangan. Udah begini, sudah kamu rubah ke dalam sudut yang positif. Ini kan berarti sudutnya berubah jadi positif. Hanya tandanya minus di depan, pindah ke depan. Nah, dilihat alfanya ini adanya di kuadran berapa. Kalau 1 nggak jadi masalah, bisa langsung kamu cari nilainya. Kuadran kedua kah, ketiga, keempat. Ini yang diproses. Ya. Kuadran kedua berarti positif sinusnya. Kalau dia kuadran ketiga berarti negatif. Kuadran keempat negatif. Dilihat lagi. Jadi tahapannya begitu. Ada beberapa tahapan yang harus betul-betul kamu pahami di sini nih. Perubahannya. Nah, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti di situ akan ada PPT, kemudian ada video seperti biasa yang bisa kamu pelajari lagi atau kamu cari referensi lain ya, tidak hanya yang Ibu berikan ini tapi kamu cari referensi lain. Sekarang itu banyak yang bisa kamu ambil sebagai referensi yang bisa memudahkan kamu dalam menyelesaikan materi-materi ini. Jadi jangan hanya yang dari Ibu aja. Kamu bisa lihat lagi yang lain banyak sekarang ya. Dari buku kah atau dari YouTube yang lain, dari yang PPT yang lain banyak bisa kamu cari. Jadi itu yang bisa memudahkan. Dan sekali lagi Ibu ingetin tadi ya, kamu punya rumusan sendiri itu aja. Kalau kamu udah paham, punya rumusan sendiri, jadi kamu inget paham maksudnya. Yang butuh itu kan fahamnya yang dibutuhkan. Jadi bagaimanapun bentuk soalnya kalau kamu paham nggak akan jadi masalah. Untuk soal
latihan. Nah, nanti dicoba latihannya, tetap ada di GC, Bu masukkan di situ, diselesaikan. Nggak ngerti bisa japri Ibu, tanya ya. Kemudian tadi Ibu bilang di awal nama, di bukunya kasih nama dan di-upload ya. Soal-soalnya segera diselesaikan. Berarti ini udah tugas yang keempat. Nih, tugas yang keempat. Ya. Diselesaikan. Jadi ini untuk membantu nilai kalian, membantu nilai-nilai tadi Ibu bilang nilai tengah semester, kemudian nilai nanti kenaikan kelas, gitu ya. Sebenarnya matematika itu asik kalau kamu betul-betul serius menyelesaikannya, ya. Jadi anak IPA terutama ini harus bisa mengikuti matematik. Karena matematika itu adalah ratunya ilmu. Kamu belanja ke pasar, itu kan pakainya hitung-hitungan. Ngembaliin, kalau kamu nggak bisa ngembaliin nanti gimana? Gitu ya. Nah jadi itu, jangan putus harapan nggak bisa menyelesaikan ini. Bukan berarti hancur segalanya, enggak ya. Masih ada jalan lain yang bisa kamu selesaikan. Banyak sekarang media yang artinya gini, banyak sekarang info yang bisa diambil. Ya, ada apa, Yen? Mau izin keluar, mau masuk Zoom sosiologi. Udah ya? Aduh, Masya Allah. Ya, oke. Ya sudah, kalau gitu Ibu akhiri saja. Jangan lupa tugasnya. Mohon maaf sudah lewat waktunya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa PJ masing-masing absennya di japri Ibu ya. Udah? Oh iya. Ini kan ya tanah. Maaf ya. Siapa? Sosiologi. Siapa?